Jadi saya ingatkan, jangan menyembah nama, jangan menyembah salah satunya, tapi sembahlah semuanya. Sembahlah yang disembah itu. Ketika engkau melihat Tuhan, maka harus dengan Tuhan. Tidak bisa manusia melihat Tuhannya. Ketika manusia ingin melihat Tuhannya, maka dia harus lebur dengan ketuhanan itu sendiri. Dia harus hancur, dia harus fana, dia harus bako. Barulah dia bisa, saudara. Tapi bukan manusia lagi. Arif tu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Kata Rumi berkata, Arif tu Rabbi bi Rabbi. Ya memang benar kenyataannya, saudaraku. Kalau kita ingin melihat Tuhan, ya hanya dengan Tuhan. Kalau kamu ingin melihat iblis, marifat iblis, iya dengan iblis. Kalau ingin melihat setan, ya dengan setan. Melihat manusia, ya dengan manusia. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau ingin melihat Allah dengan iblis, hancur iblisnya. Tidak akan mampu. Ingin melihat Allah dengan setan, apalagi. Ingin melihat Allah dengan dajjal, apalagi. Dia hanya pesuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak yang kita bahas. Dari sekian video yang saya buat, banyak sekali yang sudah saya bahas. Dan semua itu semoga menjadi keluasan ilmu-ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu sangatlah luas. 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis Al-Quran. 7 lapis itu bukan 7 lembar, saudaraku. Jangan bayangkan 7 lembar. Jangan bayangkan seperti kue lapis atau jajan lapis. Tidak seperti itu, saudaraku. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas. Dan Allah lah yang meluaskannya sendiri. Karena dia luas terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas celaka bagi manusia yang menyembah nama. Jadi jangan menyembah nama, jangan menyembah Allah yang nama, jangan menyembah Allah yang zat, jangan menyembah Allah yang asma, atau yang af'al, atau yang sifat. Jangan ke salah satunya, saudaraku, tetapi esa. Itulah yang disebut Allah yang senyata-nyatanya Allah. Allah itu esa, ahad. Allah itu somad, jadi Allah itu sumbernya segala sumber. Allah itu esanya segala esa. Dia adalah satu dari kesatuan. Kesatuan dari apa? Asma, af'al, sifat, dat. Maka 5 adalah esa. Satu kesatuan. Ini tidak bisa dipisahkan. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Dan hakikat, ma'rifat. Ma'rifatnya hakikat. Jadi terakhir menjadi satu. Jangan menyembah salah satunya, tetapi betul-betul murni menyatu dan menyembah di dalamnya yang esa itu sendiri. Menjadi keesaan itu sendiri. Mencontoh keesaan itu sendiri. Karena Allah itu esa. Jadi haram hukumnya bagi orang yang menyembah nama. Haram hukumnya bagi orang yang menyembah datnya. Haram hukumnya bagi orang yang menyembah af'alnya. Haram bagi orang yang menyembah sifatnya. Haram, saudaraku. Tidak boleh. Karena ya Allah itu sendiri yang tidak boleh memang. Bukan itunya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi sembahlah keutuhan daripada Allah itu, keesaan Allah itu sendiri. Tapi bukan esa-esa yang diomongkan ini ya. Jadi ini hanya untuk bisa dimengerti, agar bisa difahami saja. Karena setiap yang saya omongkan ini kenyataannya tidak akan sama nanti. Jadi setiap pengetahuan yang Anda dapat, nanti kenyataannya, hakul yakinnya tidak akan sama, saudaraku. Pasti akan berbeda. Tapi pasti ujungnya sama. Karena setiap orang yang mengalami tidak akan sama pengalamannya. Apa-apa itu kan harus dialami dulu. Baru kemudian diketahui kebenaran dan keesaannya. Jadi saya ingatkan, jangan menyembah nama. Jangan menyembah salah satunya, tapi sembahlah semuanya. Sembahlah yang disembah itu. Ketika engkau melihat Tuhan, maka harus dengan Tuhan. Tidak bisa manusia melihat Tuhannya. Ketika manusia ingin melihat Tuhannya, maka dia harus lebur dengan ketuhanan itu sendiri. Dia harus hancur, dia harus fana, dia harus bako. Barulah dia bisa, saudara. Tapi bukan manusia lagi. Arif tu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Kata Rumi berkata, Arif tu Rabbi bi Rabbi. Ya memang benar kenyataannya, saudaraku. Kalau kita ingin melihat Tuhan, ya hanya dengan Tuhan. Kalau kamu ingin melihat iblis, marifat iblis, iya dengan iblis. Kalau ingin melihat setan, ya dengan setan. Melihat manusia, ya dengan manusia. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau ingin melihat Allah dengan iblis, hancur iblisnya. Tidak akan mampu. Ingin melihat Allah dengan setan, apalagi. Ingin melihat Allah dengan dajjal, apalagi. Dia hanya pesuruh. Dajjal itu hanya babu, saudaraku. Dajjal itu hanya babu. Kalau bagi saya seperti itu, babu. Jadi tidak ada yang istimewa dari yang dielulukan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari apa yang ditakut-takuti kepada kita. Imam Mahdi. Apa yang hebat, apa yang heboh dari Imam Mahdi? Imam Mahdi itu ada pada diri kita semua. Seluruh umat manusia ada cahaya-cahaya Mahdi di dalamnya. Kalau dia mau membangkitkannya, maka dia akan jadi Mahdi. Ya kalau dia tidak mau membangkitkan,
Kalau dia bangkitkan Ruh Kudus itu, maka dia akan menjadi Isa. Dia bangkit dari kematian-kematian itu. Maka ada yang bertanya tentang reinkarnasi. Ya, reinkarnasi ya ada, jelas. Karena Allah juga mengatakan, Qiyam, hari kebangkitan. Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan atau hari pembalasan. Maka tiap perbuatan manusia di dunia akan dihisap, dihitung. Dan manusia yang dibangkitkan kembali itu sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Ketika dia mirip dengan ular, dia licik, maka dia akan menjadi ular. Ketika dia mirip iblis, dia akan menjadi iblis yang setiap saatnya merusak kehidupannya. Ketika dia menjadi sapi, bagaimana sapi? Ketika dia menjadi babi, bagaimana babi? Ketika dia menjadi anjing selama di dunia, maka dia seperti anjing. Dia akan jadi anjing, dia akan terlahir seperti anjing. Jadi sebenarnya sudah jelas di dalam Islam itu sendiri tentang reinkarnasi. Cuma kita yang tidak bisa memahaminya. Kiamat itu adalah reinkarnasi itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada diri kita. Kalau kita selalu berbuat baik, selalu menjalani perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, maka yuk kita akan diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah untuk bereinkarnasi, memutus karma-karma yang selama ini kita gendong, saudaraku. Karma itu hadir dan ada di mana? Ketika kita berkeluarga, ketika kita punya anak, punya istri, punya orang tua, maka di situ ada karma. Maka di situ pula perjalanan reinkarnasi dimulai. Coba pahami itu, selami itu, jadikan itu riset sebagai pengalamanmu. Kalau kita mau menyelam terhadap segala sesuatu, maka kita akan mendapatkan banyak hal di dalamnya. Karena yang sebenarnya menyelam itu bukan diri kita, tetapi keesaan Allah itu sendiri yang hadir dan menyelaminya. Dan dia yang mengetahui dengan ilmunya. Kita senantiasa selalu menyematkan diri kita, menghadirkan Allah, bukan menghadirkan diri kita yang manusia, bukan menghadirkan diri kita yang hewan, bukan menghadirkan diri kita yang dajjal, bukan menghadirkan diri kita yang iblis, tetapi menjadi Al-Mahdi dan Isa-Isa itu sendiri. Menyatu dalam ketuhanan itu sendiri. Lebur, fana, fil bako. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita selalu terjebak. Kita selalu lupa. Ya karena memang sifatnya manusia itu. Wajar. Nggak aneh sudah melihat manusia itu sering lupa. Iya. Untuk agar kita tidak lupa bagaimana? Yuk serahkan secara totalitas saja. Ketika kita berdoa jangan tanggung, saudaraku. Menyerah, memasrahkan diri kita secara totalitas itu adalah doa yang paling sempurna. Minta tanggung, hanya minta kekayaan. Langsung minta yang maha kaya sekalian. Jangan tanggung. Jadi serahkan dirimu secara totalitas. Berikan dirimu kepada alam semesta ini. Kepada ilahi Robbi. Kembalikan semuanya karena ini miliknya. Bukan milik kita. Yuk kita hanya berpura-pura saja. Secara syariat kita mengakui bahwa ini tubuh kita. Sebenarnya kalau saya pribadi ketika saya masuk di ranah syariat bertemu dengan menyesal sekali diri saya, saudaraku. Karena saya terkesan ada pengakuan di luar. Walaupun di dalam saya memahami. Saya mengetahui diri ini diberitahu, tetapi ketika keluar nangis rasanya, saudaraku. Kan di luar ini tidak sama dengan yang di dalam. Di luar adanya pengakuan, ego, kemampuan, merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat. Itu ketika kita lari keluar. Makanya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah itu jarang yang lari keluar. Dia maunya terus ke dalam dan menenggelamkan dirinya. Kenapa? Jarang sekali yang mau turun lagi, saudaraku. Iya, karena ketika kita keluar, timbullah pengakuan, ada pengakuan di sisi syariatnya. Bahwa kita yang hidup, kita yang makan, kita yang begini dan begitu semuanya. Itu, saudaraku, yang terjadi. Makanya jangan menyembah nama, jangan menyembah salah satunya, tetapi sembahlah semuanya. Yang Esa itu yang harus disembah. Karena keesaan itulah Tuhan. Allah itu Esa, Allah itu Somad, Allah itu sumbernya segala sumber. Sumbernya segala sesuatu. Setiap segala sesuatu itu datang dan lahir dari Allah, saudaraku. Bukan berarti Allah beranak, tidak. Tapi beliaulah yang mencipta. Makanya disebut datang dan lahir dari beliau. Karena beliaulah yang mencipta, kun fayakun. Seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita salah. Nanti kita menyembah zat, salah, haram hukumnya. Nanti kita hanya menyembah sifat atau nur atau cahaya, salah lagi, lebih parah lagi nanti. Menyembah af'al atau tubuh atau pekerjaan, lebih parah lagi. Apalagi menyembah nama, aduh, sudahlah. Makanya Esa, Allah itu Esa.
Kalau manusia hilang salah satu belum bisa disebut manusia. Makanya klub satu, insan itu sudah menjadi satu, esa. Nah, kalau kita hanya menyembah salah satunya, rugi besar kita. Maka celaka will tempatnya, katanya Allah seperti itu. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Celaka benar memang, bukan hanya sekedar celaka sekali. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pertemuan kita ini mungkin sangat singkat, saudaraku, karena saya memang tidak mau menjelaskan terlalu lebar, terlalu panjang dan lebar, karena takut muter-muter kalian tidak mengerti nanti. Cukup tonton video ini berulang-ulang, maka jenengan semua akan paham apa yang saya maksudkan. Tonton saja berulang-ulang, maka sampean akan mengerti. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.